Shalom. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya juga menyapa Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti kebaktian ini secara online. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biarlah setiap kita boleh bersyukur hari ini karena kita masih ada dan bisa berkumpul untuk bersama-sama mengikuti ibadah dengan sukacita, dengan hati yang siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Dan hari ini kita akan bersama-sama untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Mari, sebelumnya kita mau mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita mau berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui pujian kita, melalui ucapan syukur kita. Dan biarkanlah Tuhan boleh terus bekerja di dalam kehidupan kita secara luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari selamanya sampai selamanya. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap keberadaan kami Tuhan. Kami bersyukur jika saat ini Bapa, kami masih boleh dilayakkan untuk berjumpa, bersekutu bersama, untuk menerima setiap firman Tuhan, boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dan terkhusus hari ini kami boleh menerima perjamuan Tuhan. Ya biarkanlah Tuhan yang layakkan kami, darah-Mu yang menyucikan setiap kami Tuhan Yesus, melayakkan kami untuk menghampiri Engkau. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang suci dan kudus. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sebab kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bersyukur Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu, menggantikan kami di kayu salib Tuhan, dengan darah-Mu yang tercurah, menguduskan setiap kami. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Begitu besar dan dalamnya kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya,
Sebab Engkau yang layak kami sembah, sebab Engkau yang termulia, terbesar di dalam hidup kami. Pengorbananmu sungguh mulia Tuhan. Kami mau selamanya menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kau kami sembah. Darah-Mu dan bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan setiap kami. Haleluya. Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan sungguh hati Bapa. Haleluya. Sembah dan puji Tuhan. Mari setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau dengan hormat menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Sembah dan puji Tuhan. Pujian kami memenuhi bait-Mu Tuhan, tata-Mu. Sembah dan puji Tuhan, tata-Mu. Sembah kami Tuhan untuk Engkau, penuhi tata-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, Yesus Tuhan.
kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Hari ini kami mau terus memberikan pujian yang terbaik hanya bagi Engkau. Sebab Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kami, yaitu Engkau sendiri Tuhan, untuk menjadi milik, bagian dan warisan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pujian kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Dan semua yang memuji Tuhan berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sapa kanan kiri kita terlebih dahulu dan katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Dan kita percaya bahwa karya Tuhan itu terbesar dalam hidup kita. Amin. Pengorbanan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Itulah yang menguatkan setiap kita. Mari kita angkat pujian kita, angkat tangan kita memuji Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Biarlah setiap kita
hanya bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari setiap jemaat boleh duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan boleh membentuk kita untuk serupa dengan Yesus. Sebab kita tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus di dalam hidup kita, firman Tuhan, untuk kita boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Roh Tuhan di dalam hidup kita, itulah yang memimpin kita. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Bagaikan bejana siap dibentuk
memuliakan namamu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakanlah selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kerinduan kami, tujuan hidup kami, untuk kami menjadi serupa dengan Engkau. Itu landasan kekristenan, sehingga setiap aspek hidup kami, setiap langkah kaki kami, setiap jalan yang kami lalui dalam kehidupan ini, kami rindu menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Saat ini biarlah Engkau yang berotoritas di tempat ini, biarlah Engkau yang berhadirat di tempat ini, dan biarlah setiap hati, setiap jiwa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, rindu untuk dipakai Tuhan, rindu serupa dengan Engkau. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Terlebih urapi hamba-Mu ini dengan urapan yang ilahi, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Gak ada suaranya, shalom. Masih pada tidur, shalom. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kurang meriah, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita memasuki bulan yang baru, musim yang baru di bulan April ini. Dan kita percaya bahwa setiap musim dalam kehidupan kita Tuhan yang atur. Katakan amin. Jadi setiap musim hidup kita tidak ada yang kebetulan. Katakan amin. Setiap musim hidup kita itu Tuhan yang atur. Katakan amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pada bulan ini gereja kita mengambil tema yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Katakan serupa dengan Kristus. Yuk jadi serupa dengan Kristus. Oh enggak ada suaranya. Loh Pak Pendeta, itu sulit sekali loh, berat loh. Tetapi firman Tuhan katakan menjadi serupa dengan Kristus. Klik aja Mbak Feby. Belum ada? Ya, menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, ayat nas bulan ini, Roma 8 yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29. Saudara yang sudah mendapatkan katakan amin. Masih belum. Di depan sudah ada. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi gak ada suaranya, menjadi
supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Sekali lagi mari kita akan bersama-sama baca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. 3, 4. Mereka juga ditentukannya dari untuk menjadi supaya ia menjadi yang di antara, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita punya tujuan serupa dengan Kristus, itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Serupa, menjadi serupa dengan Kristus. Agama Kristen bukan hanya agama. Landasan kekristenan adalah menjadi rupa dengan Kristus. Sehingga ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, setiap kelakuan kita, setiap tindakan kita mencerminkan Kristus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali belajar dari seorang rasul yang sangat terkenal, yaitu Rasul Paulus. Klik Efesus pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-10. Efesus pasal yang keempat, pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Silakan HP-nya dimatikan dulu. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-10 bisa ditampilkan, Mbak. Kita akan bersama-sama belajar perlahan-lahan tentang ini. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-10. Apabila Filipi, Mas Jerry, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ayat yang ke-6. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan Kristus, yaitu kebenaran Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Paulus adalah seorang anak muda yang sangat pandai, brilian. Dia memiliki posisi yang baik, dia memiliki pengetahuan yang baik. Bahkan dia dikatakan dia memiliki pengetahuan di atas rata-rata. Di ayat yang ke-4, 5
dan 6 ini membuktikan bahwa dia adalah orang yang sangat terpandang pada saat itu. Dia punya kepandaian, dia punya jabatan, dia punya segala sesuatunya. Tetapi berbalik ketika di ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saya katakan tadi bahwa Paulus adalah seorang yang pandai, memiliki jabatan, dia memiliki posisi yang baik. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Kristus, dia anggap itu duniawi. Dia anggap itu sampah, dia anggap itu rugi. Karena kekayaan, jabatan, promosi dari dunia itu tidak ada bandingannya ketika Paulus menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dianggapnya itu merupakan semuanya rugi, ayat yang ke-8. Penghargaan, penghormatan diri sendiri tidak menjadi penting. Saya katakan tadi bahwa dia punya posisi jabatan yang baik, dan pada saat itu dia mencari orang-orang percaya untuk dia anggap itu orang-orang yang bidat, melakukan bidat, sehingga dimasukkan penjara dan dia mendapatkan keuntungan daripada itu. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, dikatakan semuanya yang kulakukan rugi, semua yang kulakukan sampah. Saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi kita lihat ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal dia oleh kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Posisinya loh saudara, posisinya posisi yang terbaik. Tetapi ketika dia meninggalkan posisi itu dan dia mengikut Yesus, dia mengalami penderitaan, dia harus masuk penjara, dia harus dihukum. Tetapi dia tidak mengeluh, bahkan dikatakan itu hal yang mulia. Kenapa? Dia ingin menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Meninggalkan masa lalunya, menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Menjadi serupa dengan Kristus, klik aja. Bisa klik. Menjadi serupa Yesus, artinya kita harus mengenal kebenaran itu di dalam hidupnya. Paulus mengenal Kristus dan dia melakukan kebenarannya di dalam Kristus. Pertama, untuk mengenal Kristus, ia hidup dalam kehendak Kristus secara natural dan akan digiring serupa dengan Kristus. Klik aja langsung. Mengenal dalam bahasa di Filipi tadi dikatakan bahwa ginosko, datang mendekati supaya kenal lebih dekat. Minta tolong Mas Rizky kesini sebentar. Maju ke depan Mas Rizky. Ginosko, mengenal. Saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama ketika kita rindu untuk menjadi serupa dengan Kristus, Rizky di situ, yaitu datang mendekati dia supaya kenal lebih dalam. Saya maju, ini saya Mak, Tuhan Yesus. Kalau saya jauh, saya hanya melihat bahwa Mas Rizky, dia pakai baju merah, dia pakai celana jeans, dia pakai sepatu warna hitam. Tetapi ketika saya mendekat dengan dia, saya akan lebih tahu tentang dia, bahwa dia rambutnya di belakangnya ini dikucir. Betul saudara? Kemudian saya juga lihat di sini ada HP-nya. Mana HP-mu?
Oh di sana nggak tahu ya tadi ya. Saya tahu bodinya lebih bagus karena saya dekat dengan mendekat secara mata. Tetapi kalau kita lebih dekat lagi, saya akan mengerti tentang apa yang menjadi kebiasaannya dia. Saya ngerti tentang apa yang dia lakukan. Saya tahu apa yang dia rindukan. Karena saya sangat dekat dengan dia, dia sharing dengan saya sharing dengan dia. Terima kasih Mas Riki. Datang mendekati supaya kenal lebih dekat. Saudara ingat Ayub, dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan bahwa hanya kata orang saja aku mendengar engkau tentang engkau. Jadi ketika Ayub dalam permasalahannya, pergumulannya, tetapi di ayat yang pertama Ayub itu katakan dia adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi kalau dinyatakan di ayat Ayub 42 ayat yang kelima, saya kenal dari kata orang. Tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang engkau. Ini pernyataan Ayub yang fenomenal. Dia punya anggapan seseorang itu, Tuhan itu baik karena kata orang. Orang mengalami kebaikan Tuhan, terus kemudian ceritakan kepada Ayub, oh Tuhan itu baiknya luar biasa. Maka dia percaya. Kemudian ada orang lagi datang kepada Ayub, wah Tuhan itu perkasa, menolongku. Ada lagi yang ngomong Tuhan itu kejam, sehingga dia mendeskripsikan dirinya, mendeskripsikan Yesus, mendeskripsikan Allah itu, yaitu karena hanya mendengar, hanya rumor. Tetapi ketika dia sudah menjalani, mengalami pertolongan Tuhan, ayat yang sangat kuat dikatakan di sini. Tetapi mataku sendiri memandang engkau. Dia ginosko kepada Tuhan. Dia datang mendekati supaya kenal. Dengan mataku sendiri aku lihat pertolongan Tuhan luar biasa. Bukan karena kata orang. Dan hal ini saya doakan kepada saudara, saudara kenal dengan Tuhanmu bukan karena engkau mendengar saja, tetapi alamilah Tuhan dalam setiap aspek hidupmu. Saudara, datang kepada Tuhan, kenali Dia. Posisinya kita sendiri loh yang harus datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah selesai dengan kita. Dia sendiri yang datangi kita. Dia sendiri yang menciptakan manusia. Dia sendiri yang coba dari perjanjian lama kita lihat dia tolong manusia untuk lepas daripada dosa. Bahkan Yesus mati di kayu salib untuk memproklamirkan kita anak-anaknya, saudara. Sehingga posisi kita dekat kepada Tuhan. Hari ini saudara, biarlah setiap yang hadir di tempat ini, setiap para pemirsa YouTube di sini juga mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Ginosko kepada Tuhan, datang mendekat, lebih kenal lagi kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang pertama tentang pengenalan akan Tuhan. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan, kita harus kenal dengan Tuhan, harus serupa dengan Kristus, ginosko itu kepada Tuhan. Poin yang kedua, kata mengenal, ginosko yang kedua, yaitu mengenal Tuhan
dari sudut pandang kebenaran tentang Tuhan. Jadi kalau kita mau kenal dengan Tuhan, kalau kita ginosko dengan Tuhan, kita harus memahami pemikiran daripada Tuhan. Pak Pendeta, apa yang harus kita kerjakan seperti hal itu? Bisa dibuka dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-28. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang mengenal Allah dengan pemikiran sia-sia. Ayat yang ke-17 dulu. Orang yang ginosko kepada Tuhan, orang yang kenal betul dengan Tuhan, pikirannya akan sesuai dengan pikiran Tuhan. Saudara bisa dengan mudah ketemu dengan orang dan mengetahui pemikirannya, pemikiran tentang Tuhan atau pemikiran tentang duniawi. Kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang berpikir tentang hal-hal yang semu, firman Tuhan ayat yang ke-17 dikatakan tadi, klik aja Mbak. 17. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau pemikirannya hanya tentang hal yang semu, berarti orang yang tidak mengenal masih ngantuk. Hal yang semu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan. Yang ngomong Alkitab. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedekilan hati mereka. Jadi orang yang rindu bersekutu dengan Tuhan, artinya dia ginosko dengan Tuhan, dia kenal dengan Tuhan, dia kenal dengan pemikiran daripada Tuhan. Tetapi orang yang tidak rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, ayatnya yang katakan, Pak Pendeta enggak ngepas-ngepas saudara. Artinya ketika kita mau rindu bersekutu dengan Tuhan, kita tahu pengetahuan tentang Tuhan, kita tahu pengertian tentang Tuhan, kita tahu pikiran kita Tuhan, ada kerinduan untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Contoh, Kisah Rasul pasal yang kedua tentang jemaat mula-mula. Cara hidup jemaat mula-mula. Ayat yang 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini cara hidup orang-orang atau cara hidup jemaat yang pertama. Hatinya rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada cara lain, tidak ada cara lain untuk saudara kenal Tuhanmu dengan cara membaca benar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan melakukan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan jemaat, persekutuan dengan saudara seiman. Tidak ada yang tidak
tidak mungkin kalau saudara mengenal Allah, pasti saudara rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kuncinya saudara, cara pemikiran daripada Tuhan. Bulan ini ketika saya dapatkan tema ini, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini berat Tuhan. Secara manusia berat tema ini. Karena gambaran serupa dengan Kristus adalah gambaran yang sempurna. Tetapi tetap katakan lakukan. Sampai di akhir minggu saya baru kasih tema kepada Mas Jus, saudara. Karena saya bergumul tentang ini. Ini serius loh Tuhan. Saya dapatkan sesuatu ini. Ya saya sampaikan tadi awal. Kekristenan tidak hanya tentang agama, tetapi landasan awal kekristenan adalah serupa dengan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ginosko, mengenal Tuhan. Ketika kita mau kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan terus melihat perkara-perkara yang ajaib yang ada di depan kita. Wahyu katakan, dalam Wahyu katakan, hari ini hari-hari yang jahat. Perang sudah ada, kelaparan kita sudah dengar, hiruk pikuk sudah banyak terdengar. Kalau kita tidak kenal Tuhan kita mau pegang siapa saudara? Kalau kita tidak kenal dengan Tuhan kita, bagaimana kita ketika dia datang hari-hari ini, kan hari-hari yang terakhir, datang kedua kalinya, kita nggak tahu waktunya kapan. Tetapi yang pasti kita harus siap. Dan kalau ketika kita siap, kita harus kenal dengan Tuhan kita. Amin. Kita ginosko dengan Tuhan, lebih dekat, kenal dekat, dekat dengan Tuhan. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya kediaman-Mu. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk hadirat-Mu dan menikmati indahnya. Ku ingin lebih dekat, kerinduan saya, kerinduan kami. Kami rindu saudara semakin mencintai Tuhan, semakin kenal dengan Tuhan. Ketika kita kenal dengan Tuhan, kita tahu apa pemikiran Dia. Karena pemikiran Dia pasti adalah yang terbaik bagi kita. Sehingga iman kita diteguhkan, iman kita dikuatkan. Jalan yang semakin sulit di depan, tetapi bersama Tuhan kita mampu. Kenali Tuhanmu, ginosmu Tuhan. Klik yang terakhir. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Klik yang terakhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Kristus, landasan utama yaitu mengenal, datang mendekat, supaya kenal lebih dekat, mengenal dari sudut pandang kebenaran Tuhan. Kebenaran
manusiawi, duniawi tidaklah 100%. Tetapi kebenaran yang sejati hanya di dalam firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya Yesus. Pemuji dan pelayan Tuhan, silakan maju ke depan. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Dengan sepenuh hati pujikan pujian ini. Amin. Amin. Kasih Tuhan, dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, perjamuan. Haleluya, haleluya. Ku siapkan hatiku, ampuni saudaraku, perjamuan kudus-Mu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita terima perjamuan kudus, saya beri waktu 1 menit ke depan untuk kita datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan untuk Tuhan sucikan kita, kuduskan kita. Jika saat ini saudara mengalami masalah dengan satu dengan yang lain, selesaikan dulu untuk engkau ambil perjamuan kudus ini. Minta ampun kepada Tuhan, minta supaya Tuhan kuduskan, sucikan. Pemuji akan mengujikan ini, saudara berdoa. Haleluya. Siapkan hatiku, sucikan aku, layakkan aku, layakkan aku, layakkan aku, masuk dalam hati, layakkan kami. Haleluya, haleluya.
sudah saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk perjamuan kudus. Saudara, arahkan tanganmu untuk perjamuan kudus. Saat ini jika engkau sedang mengalami masalah, setiap aspek hidup, datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan melalui perjamuan kudus di dalam Kristus Yesus. Dengan imanmu yang saat ini mengalami sakit, Tuhan pulihkan. Yang mengalami masalah ekonomi, Tuhan pelihara. Yang mengalami masalah keluarga, Tuhan pulihkan. Mari kita akan bersama-sama arahkan tangan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi setiap jemaat di tempat ini. Tetapi yang terpenting adalah memperingati Engkau yang mati di kayu salib, menebus dosa kami. Kami yang gak layak, Tuhan. Tetapi karena Engkau sendiri yang melayakkan kami, Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus ini, melalui darah dan roti, daging, menjadi berkat bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mengalami pergumulan kehidupan, Tuhan tolong buka jalan, bahkan buat jalan untuk kami semua. Terima kasih ya Bapakku, ya Bapakku, di dalam nama Yesus. Haleluya. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu. Silakan saudara mengambil hosti pada pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. 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 Apakah ada yang belum mendapatkan? Sudah semua? Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Ku siapkan hatiku, ampuni saudaraku. Perjamuan kudus-Mu, saudara, silakan membaca hosti yang ada di perjamuan pagi hari ini. Jika saudara diberkati oleh ayat firman Tuhan yang ada di hosti itu, aminkan.
Tetapi ketika saudara membaca itu, saudara ditegur oleh Tuhan, saudara rendahkan hati saudara, terima pengajaran daripada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus saudara, jika saudara dalam hati saudara tergerak untuk saudara bertukar dengan saudara seiman yang lain, silahkan. Saya beri waktu untuk saudara. Haleluya. Mari kita angkat hosti tinggi di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang adalah lambang tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nikmati persekutuan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Nikmati persekutuan dengan Tuhan. Tubuhnya yang sempurna itu saat ini dengan imanmu menjadi satu dengan tubuhmu, memulihkan, menyembuhkan sakitmu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa anggur yang saudara pegang adalah lambang darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ucapkan syukurmu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
mensyukuri atas pengorbananmu di kayu salib yang menebus kami. Dan kami percaya melalui perjamuan kudusmu atas nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban pergumulan Tuhan pulihkan. Hari ini kami mendapatkan kebebasan, kami mendapatkan sembuhan, kami mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati nama firman Tuhan dan perjamuan kudus hari ini, amin. Saat ini kita mau bersyukur di hadapan Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Saudara semua, kita bangkit berdiri. Ya. Mari kita angkat tangan kita mau arahkan doa kita untuk persembahan kita dan juga persepuluhan kepada Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaktian kami pada hari ini. Kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Kami juga boleh diberkati dengan bersetuan bersama dengan perjamuan kudus Tuhan hari ini. Dan saat ini kami boleh memberikan harta kami Tuhan Yesus sebagai persembahan kami, baik sebagai persembahan mingguan kami maupun sebagai persembahan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap kami yang sudah memberikan, yang melipat kali ganda Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Dan biarkanlah Tuhan juga yang akan memberkati setiap pengelola keuangan ini. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mengelola keuangan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian kemuliaan dan ucapan syukur kami ini untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Dan
Dan saat ini kita akan menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Doa saya saudara semua hidup dalam anugerah Tuhan yang melimpah. Nah, di bulan April ini kita akan memperingati Paskah. Bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan di bulan ini di gereja kita mengambil tema yaitu to be like Jesus, seperti Yesus. Dalam Roma pasal 8 ayat 29 firman Tuhan katakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, penulis Roma ini menyatakan bahwa kita ini adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, sehingga kita hidup serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu target hidup manusia atau target hidup orang percaya serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu saudara, di bulan ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana seperti Yesus. Dan setiap minggunya, setiap para pengkhotbah hamba-hamba Tuhan yang akan mengabarkan Injil, ini berbicara tentang hidup seperti Kristus. Saya mengundang saudara semua untuk hadir di gereja kita. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan pastikan ketika saudara datang dengan kesungguhan hati saudara datang ke rumah Tuhan, saudara akan mendapatkan sesuatu yang indah daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di bulan April dan mari kita bersukacita beribadah bersama dalam ibadah raya dan Minggu dan Anak setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan sebelumnya kita akan mulai dengan doa intim pribadi jam 8.15. Ibadah tengah minggu dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 sore. Diskon pagi, doa pagi dilaksanakan setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam 4:30 pagi. Dan ibadah muda Christ On Crown setiap hari Sabtu jam 5:30 sore. Demikian warta gereja sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bersyukur kita memasuki bulan April. Dan di bulan April gereja kita punya kerja besar, yaitu kita akan memperingati Paskah. Jadi akan dilaksanakan Jumat Paskah, Jumat tanggal 15 April jam 5 sore. Dan hari Minggunya Paskahnya hari Minggu, Jumat Agung 15 April jam 5 sore dan Jumat Agung seperti Paskah hari Minggu tanggal 17 April ya, 17 April 2022. Kita siapkan hati kita. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang mati untuk kita. Di hari yang ketiga bangkit menebus dosa kita. Itu saja dari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Musim selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan
yakin Tuhan memberkati. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Saudara, sebelum saya tutup ibadah pada pagi hari ini, dari hati saya mengatakan bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang membawa setiap aspek hidup kita kepada Tuhan. Ibadah itu bukan kami yang ada di atas mimbar ini melayani saudara dan Tuhan, bukan. Tetapi ketika kita beribadah, artinya saudara dan saya, saudara yang duduk di kursi itu dan kami yang ada di atas mimbar ini melayani Tuhan. Sehingga setiap kita masuk ke dalam rumah Tuhan, kita punya fokus, kita punya kerinduan, aku mau melayani Tuhan. Ketika saudara punya komitmen itu, saudara gak akan main-main dengan Tuhan. Saya ulang, ketika saudara datang ke rumah Tuhan, saudara persiapkan yang terbaik bagi Tuhan, datang dengan kesungguhan hati karena saudara mau melayani Tuhan. Sehingga saudara tidak terintimidasi ketika saudara datang ibadah. Saudara gak terpaksa untuk datang ke ibadah. Saudara, karena saudara punya visi, punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan ketika saudara melayani Tuhan dengan kesungguhan hati saudara, saudara pulang dengan berkas-berkas yang dibawa oleh Tuhan. Hari ini biarlah apa yang disampaikan saudara tangkap
dan saudara doakan. Sehingga ibadah yang sejati adalah ketika engkau mau melayani Tuhan. Posisinya sama saudara. Saudara yang ada di kursi dan kami yang ada di atas mimbar sama-sama hamba Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Kami bersyukur untuk ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir ini, kami yakini, percayai bahwa Engkau berhadirat di tempat ini. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami menikmati kuasa pemeliharaanmu. Dan saat ini sebelum kami tutup, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, yang tidak hadir. Keluarga Bu Yati yang tidak hadir pada pagi hari ini, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya. Tetapi sebagai saudara seiman kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan jika dia sakit. Tuhan membuka jalan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja dan bekerja. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk Mas Bagus yang ada di Jakarta. Tuhan juga tolong dia untuk mendapatkan tempat yang terbaik, kos yang terbaik, dan pekerjaannya dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan pagi hari ini. Kami percaya bahwa jerih payah mereka tidak akan sia-sia dan Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Kami percaya talenta-talenta yang ada Engkau akan terus perbarui, terus Engkau upgrade, sehingga kami semakin baik dan semakin baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati setiap engkau masuk, diberkati setiap engkau keluar. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan begitu. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.